acara malam ini akan diawali dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Ketua Panitia kepada Bapak Paulus, bukan Paulus Lee, tapi Ketua Panitia Bapak Paulus. Kami persilakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam Pak Paulus Lee. Saya Paulus Andri Husado namanya. Oke, kita mulai. Kita satu dalam doa. Bapak, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan atas waktu yang boleh Engkau berikan Tuhan di tanggal 7 Mei ini ya Bapak. Kita akan membahas Tuhan tentang doa syafaat ya Tuhan. Kau boleh berikan hikmat pengharapan dan kasih-Mu Tuhan untuk kami semua untuk dapat memahami dan bisa meneladani Engkau ya Bapak dan bisa mengaktualisasikan Bapak tentang doa syafaat ini di kehidupan sehari-hari ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang boleh Engkau berikan ya Bapak, sertai Tuhan jaringan-jaringan internet yang boleh Engkau berikan ya Bapak di saat ini. Berikan pengharapan-Mu ya Bapak untuk kami dan berikan pembicara bisa memberikan yang terbaik Tuhan untuk jemaat-jemaat di GKI Kota Wisata ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, sekarang kami akan mulai Bapak, Engkau bersertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, malam ini kita akan bersama-sama selama 45 menit bersama Bapak Pendeta Paulus Lee. Siapakah Pendeta Paulus Lee? Saya akan membaca siapa Pak Pendeta Paulus secara sekilas. Pendeta Dr. Andes Paulus Lee, STH MMin adalah seorang hamba Tuhan yang saat ini melayani di Gereja GKI Gejayan Yogyakarta. Dan beliau telah berkeluarga, dikaruniai 3 orang anak. Beliau sempat bekerja beberapa tahun setelah mendapat gelar sarjana akuntansi, kemudian memilih melanjutkan studi ke Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta dan lulus S1 dan MMin. Di tengah kesibukan beliau sebagai pendeta Jemaat GKI Gejayan Yogyakarta, Paulus Lee, demikian nama panggilan beliau, aktif menulis buku-buku, memberikan berbagai pembinaan untuk guru, baik itu di tingkat dasar, tingkat terampil, maupun untuk para calon trainer. Dan juga aktif melayani dalam berbagai KKR anak, camp anak, dan acara anak lainnya. Beliau bersama istrinya, Insinyur Yeni Wahyuni MT. Mereka membentuk tim pelayanan anak Evata yang aktif melayani anak dan menerbitkan berbagai macam buku sekolah minggu. Selain mengkhususkan diri pada bidang pelayanan anak, Paulus Lee juga secara khusus studi dan mengembangkan pelayanan bagi pembangunan jemaat. Berbagai ceramah pembangunan jemaat baik untuk para pendeta, para majelis, penatua, diaken, maupun dalam berbagai KKR untuk membangun warga jemaat. Bapak Pendeta, dengan rasa bangga kami dari Kota Wisata menyampaikan limpah terima kasih atas kesediaan dan kehadiran Bapak Pendeta Dr. Andes Paulus Lee STH MMin yang mana boleh hadir malam ini dan akan menyampaikan materinya. Mohon kepada Bapak Ibu yang hadir malam ini, mulai dari sekarang ketika Bapak Pendeta akan menyampaikan atau telah menyampaikan materinya, kalau ada pertanyaan langsung disampaikan lewat chat, sehingga ketika Bapak Pendeta selesai, Bapak Pendeta bisa menjawab atau Bapak Pendeta akan menyampaikan sesuai dengan apa yang Bapak Pendeta akan atur nantinya. Demikian untuk selanjutnya kepada Bapak Pendeta Paulus Lee, kami berikan waktu sepenuhnya. Silahkan Bapak. Terima kasih Ibu Margareta dan teman-teman sekalian, Pak Pendeta Gordon dan juga Pak Ketua Majelis Pak Arif dan Ketua Panitia Pak Paulus dan teman-teman semua, terima kasih untuk kesempatan diberikan. Pertama-tama perlu saya informasikan dengan jelas bahwa saya bukan ahli ya. Kalau soal doa syafaat saya bukan ahlinya.
Dan saya juga bukan seorang yang apalagi tepat ya untuk membahas topik yang seperti ini. Tapi lebih tepat atau lebih mudah saya mengatakan saya itu seorang yang berusaha ya melakukan pelayanan doa syafaat sebaik mungkin, atau sedang berusaha membangun gereja yang hidup doa syafaatnya. Nah, dalam pengalaman-pengalaman itulah kita akan sharing berikut ini. Bukan karena saya ahli, tapi karena belajar untuk berbagi itu. Yaitu saya kira prolog. Saya izin share supaya waktu kita efektif. Saya mohon waktu sejenak untuk share-nya supaya nyaman. Sebentar. Oke. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, tema kita pada hari ini adalah bersahabat dengan doa syafaat, apa dan bagaimana dan seterusnya. Nah, yang jelas kita harus percaya dan yakin bahwa sesungguhnya doa syafaat adalah anugerah dari Tuhan. Sebab berdoa adalah anugerah Allah. Siapa sih kita ini manusia yang penuh dengan kelemahan dan dosa, kita boleh bercakap-cakap dengan pencipta. Bahkan boleh menyebut dia sebagai Bapa. Ini sebuah anugerah yang dahsyat. Dan anugerah itu tidak boleh kita sia-siakan ya. Kalau hari ini kita boleh bicara dan berdialog dengan Pak Jokowi misalnya sebagai Presiden Indonesia, wah pasti kita bangga sekali. Ini kesempatan langka, siapa kita ini boleh ngomong-ngomong dengan Pak Presiden. Apalagi ini kita dapat berkomunikasi dengan pencipta langit dan bumi. Dan bahkan kita boleh menyebut dia sebagai Bapa. Maka ini hal yang tidak boleh kita sia-siakan. Bahkan ini anugerah yang terbesar yang kita dapatkan dari Tuhan. Dan apa inti dari doa? Adalah kasih. Kasih itu adalah inti doa yang menggerakkan doa dan bahasa doa. Ada orang tanya, Pak, bahasa doanya orang Kristen apa? Ya, bahasa doanya kasih. Nah, saya ingin mengawali dengan mengatakan bahwa berdoa itu sebuah hal yang nikmat dan indah. Dan orang yang menikmati doa dengan benar biasanya ingin lebih lama, walaupun tidak tepat juga kalau doa itu bertele-tele juga tidak tepat. Tapi ingin lebih lama, merasakan saat yang terindah. Dan doa itu harus menjadi lifestyle, budaya hidup, kebutuhan hidup, dan menjadi waktu yang paling bahagia buat kita. Saya paling bahagia kalau berdoa. Nah, itu berarti Anda dan saya menghayati benar apa itu doa. Ya, karena itu, Bapak Ibu sekalian, doa itu menjadi kekuatan gereja dalam membangun jemaat, dalam melayani dunia. Dan karena itu setiap gereja mestinya ya punya tim doa. Apa tim doa syafaat atau tim doa. Dan itu karena itu saya harus mengatakan juga bahwa GKI Gejayan, gereja kami diberkati Tuhan dengan pelayanan-pelayanan yang terus bisa berkembang. Salah satu kekuatan kami adalah ada tim doa yang aktif melakukan pelayanan doa. Nah, karena itu gereja harus hidup dengan doa. Nah, dilihat dari isi doanya, banyak macam doa. Pasti Bapak sudah tahu namanya doa syukur, doa pengakuan dosa, doa memohon pengampunan, doa penyembahan atau memuliakan nama Tuhan, doa epiklese sebelum firman, doa syafaat dalam ibadah, doa persembahan, doa berkat, doa pertobatan, dan lain-lain. Banyak sekali. Nah, hari ini yang kita bahas khusus doa syafaat. Doa syafaat kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri bersyafaat untuk kita hari-hari ini di surga atau di rumah Bapa yang kekal itu. Karena Tuhan Yesus dikatakan juru syafaat kita. Dan di dalam Markus 1:35 Tuhan Yesus memberikan teladan bagaimana hidup menjadi orang di dunia ini. Waktu Tuhan Yesus melayani di dunia waktu itu menjadi contoh. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun pergi keluar, ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa. Jadi doa betul-betul gaya hidup, menjadi lifestyle Yesus, menjadi kesukaannya. Bahkan nanti malam sebelum mengakhiri istirahat, belum beristirahat, Tuhan Yesus berdoa, ya, malam hari juga.
mengakhiri pelayanannya dia pasti berdoa. Dan itu juga dilakukan Yesus untuk doa itu isinya untuk murid-muridnya. Banyak sekali ya, contoh tidak usah saya sebut satu-satu, banyak sekali di dalam Injil Yesus berdoa buat muridnya dan mengajarkan doa dan doa-doa yang lain. Nah, saya ingin langsung saja, doa syafaat itu kenapa kita lakukan di liturgi minggu kita, ibadah minggu. Nah, kalau kita lihat salib yang di dalam gambar ini ada bagian vertikal, ada bagian horizontal. Ya. Bagian vertikal itu kita berdoa, kita membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan, ya, kita manusia dengan Allah pencipta. Tapi ada salib juga bagian vertikal, horizontal juga selain vertikal, yaitu persekutuan. Nah, doa syafaat itu wujud nyata dari persekutuan itu. Dan kita membawa doa-doa kita bagi sesama kita. Jadi doa syafaat itu bentuk pelayanan. Melayani bersama-sama, berjuang bersama-sama, keprihatinan bersama. Jadi doa syafaat membangun kita menjadi manusia yang holistik. Ya. Membangun kita menjadi umat yang holistik. Karena kita tidak hanya vertikal, bersekutu dengan Tuhan, tapi juga dalam ibadah secara horizontal. Nah, karena itu bersyukur kalau di dalam liturgi kita ada doa syafaat. Nah, apa itu doa syafaat? Ada salah satu bagian Alkitab yang mengatakan demikian di 1 Timotius 2 ayat 1-3. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Jadi, rupanya ada sedikit dibedakan, walaupun sebenarnya ya tidak bisa dibedakan terlalu saklek begitu ya. Tapi surat Paulus pada Timotius yang pertama ini, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Jadi sedikit dibedakan. Untuk apa? Ya sekali lagi, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam kesalehan kehormatan. Jadi akhirnya untuk kepentingan bersama, ya maksudnya. Saya ingin ambil terjemahan dalam bahasa Inggris, King James Version, dari ayat yang pertama, ternyata cara dipakai intercessions, ya sebagai doa syafaat itu intercession. Jadi kita bisa diharapkan menaikkan prayers, intercessions, and giving of thanks, atau ucapan syukur. Apa itu intercession? Sebagai penengah. Ya, misalnya kalau ada dua pihak yang berbeda, misalnya konflik, ada penengah supaya damai. Nah, jadi pendoa syafaat itu berada di mana? Ya, kira-kira ada di tengah, ya, sebagai penengah, pembela, atau perantara. Nah, dari sini kita mulai bahwa apa itu doa syafaat, atau siapa itu pendoa syafaat? Dia adalah seorang yang mau menempatkan diri sebagai pembela, perantara, menyampaikan permohonan kepada Allah. Sebagaimana Musa di dalam Mazmur 106 ayat 23, dia berusaha menengahi hubungan Allah dengan umat yang tidak harmonis. Ya, karena umatnya itu, umat Tuhan itu selalu menjengkelkan Allah, membuat Allah marah. Maka Mazmur 106 ayat 23 mengatakan demikian. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka. Kalau Musa, orang pilihannya, tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya, sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Jadi, gara-gara Musa, Allah tidak jadi memusnahkan umat Israel yang menjengkelkan itu, yang tidak taat, yang keras kepala, yang bebal. Jadi, Musa sebagai apa di situ? Pembela umat, perantara, penengah. Jadi doa syafaat itu kita sebagai manusia yang lemah. Musa sadar betul dia begitu lemah, tapi dia dengan berani menengahi situasi, mewakili umat, meminta Tuhan menyurutkan amarahnya. Nah, inilah tempatnya pendoa syafaat, pembela, penengah, atau perantara.
Bersyafaat berarti kita menyerahkan diri kita dan persoalannya kepada Tuhan. Kita sadar saya ini terbatas, sedang datang kepada Dia yang tidak terbatas. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sementara bagi kita ini begitu rapuh, apalagi pandemi ini menunjukkan betul betapa rapuh dan lemahnya kita. Nah, ini ada kisah. Ini, walaupun kisah ini sangat kontroversial, atau artinya wah luar biasa, tetapi saya mau ceritakan saja, walaupun secara singkat, bahwa pernah terjadi di dalam sejarah umat manusia. Abad ke-10, sebuah gunung, dalam tulisan catatan sejarah seorang sejarawan, mengatakan gunung itu betul-betul geser, ya, pindah posisi sejauh 3 km. Tentu saja hari ini kalau Bapak Ibu ditanya percaya enggak, pasti jawabannya enggak percaya. Tetapi catatan sejarah itu ada, nanti Bapak Ibu bisa cari. Nah, tapi yang jelas saya bukan bicara soal sejarahnya, ya. Saya bicara bahwa apa yang membuat persoalan ini muncul, yaitu ceritanya pada abad ke-10 seorang patriark atau pendeta waktu itu di Mesir mendapat ancaman, ya, untuk seluruh jemaat meninggalkan imannya. Jadi tempat mereka diserbu oleh para penyerang yang punya keyakinan berbeda dan diminta pindah keyakinan. Nah, karena mereka tidak mau pindah keyakinan, mereka diingatkan dengan Matius 17 ayat 20. Ya. Katakan begini kan Matius 17, sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, lalu si penyerang tadi memaksa mereka, kalau kamu memang percaya Yesus dan tidak mau pindah keyakinan, nah coba ini buktikan Matius 17 ayat 20, apa bisa? Dan menurut catatan itu betul-betul kemudian setelah mereka berdoa selama beberapa hari dan gunung itu pindah, ya, mereka berteriak Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Tuhan tolonglah kami, dan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan gempa bumi itu membuat retakan yang hebat sehingga gunung itu dalam tanda petik mungkin ya terlihat sudah pindah, ya, dari posisinya, terjadi gempa yang dahsyat. Nah, ini hanya catatan-catatan kecil yang mau menunjukkan bahwa sebenarnya memang banyak hal itu bisa terjadi di luar yang tidak kita duga, termasuk penyelamatan bangsa oleh Musa tadi, ya, menyelamatkan Israel yang mau dimusnahkan karena tidak taat. Jadi doa syafaat itu sebuah pelayanan. Ya, jadi kenapa kita mau doa syafaat? Karena doa syafaat itu sebuah pelayanan. Ada yang melayani lewat musik, ada yang melayani lewat menjadi penatua, menjadi pendeta. Tapi semua kita bisa kalau ini pelayanan doa syafaat. Yaitu dengan menyerahkan suatu pergumulan kepada Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Nah, karena itu, ini pelayanan gereja yang dahsyat, yang bisa dilakukan oleh semua orang, dari kecil sampai dewasa. Nah, karena itu kita memang perlu gereja punya tim doa. Karena doa memang bisa mengubah sejarah dan perjalanan hidup. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bahwa di gereja di Bukit Mukatam itu sekarang dibangun gereja sebagai tanda bahwa peristiwa itu benar-benar pernah terjadi. Sebuah doa yang mengubah sejarah. Akhirnya mereka tidak jadi dipaksa pindah keyakinan karena doa mereka membuktikan siapa Tuhan. Nah, gereja itu sampai hari ini masih eksis. Nah, doa syafaat dilakukan dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kita lihat sekilas dulu ya. Abraham misalnya. Doa untuk Sodom dan Gomora. Untuk Lot dan keluarganya. Dan bagi kelaparan yang terjadi di sekelilingnya. Jadi Abraham sudah bersyafaat. Tidak cuma mikirin dirinya sendiri. Walaupun orang Sodom itu jahat dan berdosa. Ya, jadi pertanyaannya, doa syafaat itu untuk siapa? Ya jangan cuma untuk orang baik. Tapi justru untuk orang-orang juga yang tidak baik supaya bertobat. Abraham berdoa. Bahkan dalam doanya ini menarik. Di Kejadian 18 ayat 24, ya saya bacakan ya. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu.
Maksudnya kota Sodom dan Gomora. Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Lalu Tuhan bilang, ya, tidak jadi dimusnahkan kalau 50 orang benar. Lalu Abraham lalu nawar lagi, kalau 45, kalau 40, kalau 30, kalau 20, kalau 10, atau 6 kali menawar. Ya, ada keputusan Tuhan akan menghancurkan, menghukum Sodom dan Gomora. Abraham menawar 6 kali. Ya. Makin lama tawaran yang diminta Abraham makin sedikit, hanya 10 orang. Kalau ada 10 orang benar, mohon kota Sodom Gomora jangan dimusnahkan. Nah, inilah seorang yang mencintai sesamanya, yang memperjuangkan kehidupan. Walaupun dia mungkin tidak tahu juga ya, banyak hal ya. Seperti kita kan dalam banyak tidak tahu, kenapa ya Tuhan kok sampai seperti itu. Tuhan pasti tahu yang terbaik. Tapi akhirnya ternyata Tuhan juga mau menerima permohonan itu. Jadi Tuhan bisa mengubah nasib, bisa mengubah sejarah. Tuhan bisa mengubah kehidupan ini berdasarkan doa atau apa yang diminta. Tuhan yang Maha Kuasa itu hadir dalam doa kita. Maka doa bisa mengubah perjalanan hidup sebuah bangsa, keluarga. Seperti lagu tadi ya, doa orang benar bila yakin didoakan. Tadi kita lagu awal kan, doa bisa mengubah segala sesuatu. Saya setuju itu, lagu itu. Abraham melayani masyarakat, bahkan yang tidak terlalu dia kenal, kan, itu penduduk Sodom dan Gomora, dengan doanya. Dan dia berjuang demi 10.000 penduduk Sodom dan Gomora. Kira-kira begitulah. Selamat dan menyelamatkan Lot dan keluarganya. Kira-kira harapan Abraham dalam doanya. Walaupun akhirnya memang tidak ada 10 orang benar. Ya. Tetapi Abraham berjuang. Bukan soal berhasil apa gagal, tapi dia berusaha. Musa melayani juga umat dengan doa-doanya. Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Mengapa Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu, dan seterusnya. Jadi inilah para tokoh-tokoh perjanjian lama yang mencintai sesamanya, mencintai umat Tuhan dengan melayani dengan doa. Lalu komitmen doa sampai dijawab. Ini menarik ya. Doa syafaat itu ya kita ada model doa, kita doa terus, tekun. Seperti Daud, dia meminta supaya anaknya kalau boleh tidak diambil oleh Tuhan. Nah, dia berdoa terus sampai akhirnya Tuhan mengambil nyawa anak itu. Lalu Daud berhenti berdoa dan berpuasa, mengakhiri doa syafaatnya untuk hal itu. Nah, jadi Daud berkomitmen tinggal dan terus berdoa sampai ada jawaban. Tekun. Seperti hari ini ya, kita juga tekun berdoa untuk pandemi ini. Sampai kapan? Sampai pandemi ini selesai. Sebelum selesai ya kita tiap pagi, siang, sore, malam mendoakan supaya bangsa kita dan umat manusia bebas dari pandemi COVID-19. Kita harus tekun mendoakan. Kita berkomitmen, berdoa terus sampai Tuhan berkenan menuntaskan masalah pandemi ini. Nah, ini kira-kira begitu. Martin Luther juga pernah mengalami ya, ketika dia menulis tulisan-tulisan kritiknya terhadap gereja di pintu gereja di Worms, maka Martin Luther diancam dan diminta mencabut 95 dalilnya yang menggemparkan itu. Martin Luther lalu jawab, di sini tidak ada yang dapat saya lakukan selain bertahan dan tolonglah saya Tuhan. Nah, itulah satu sikap syafaat ya, sikap bertahan. Nah, doa syafaat itu juga sikap berjaga-jaga 24 jam. Melindungi orang-orang yang kita kasih. Di Yesaya 62 ayat 6-7, di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem, sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Artinya ada orang-orang yang dalam bentuk fisik ya, menjaga tembok-tembok untuk masyarakat di dalam tembok benteng itu tinggal tenang. Nah, kita berusaha melindungi orang-orang yang kita kasih sekalian kita dengan doa syafaat.
dengan berjaga-jaga 24 jam seperti para penjaga itu untuk melindungi orang yang kita kasih. Jadi pendoa syafaat juga bisa digambarkan sebagai penjaga, tapi juga bisa digambarkan seperti sekretaris ya, dalam tanda petik ya, yang selalu mengingat apa-apa yang mungkin dilupakan orang lain. Saya berdoa untuk pandemi yang COVID yang ada di kota, di kampung, di kompleks saya, yang saya bayangkan jangan-jangan orang lupa mendoakan hal ini, saya akan ikut mendoakan apa yang dilupakan orang. Atau yang mungkin orang sudah nggak mau berdoa lagi, ya, saya doakan. Nah, itu seperti seorang sekretaris yang mencintai pekerjaannya. Doa syafaat juga sikap berjaga 24 jam, ya. Seperti saya tadi, gigih mengingatkan Tuhan akan janjinya. Tuhan kok berjanji loh untuk mengasihi umatmu. Seperti Musa, seperti Abraham, gigih. Walaupun keputusan akhir tetap pada Tuhan dan mereka nggak bisa apa-apa. Tapi selama Tuhan belum melakukan keputusan akhir, ya mereka tetap memohon dengan gigih berdoa. Jadi dengan kata lain, doa syafaat itu wujud juga pengorbanan, kerelaan berkorban. Yang mengorbankan bukan cuma waktu berdoa, tapi sampai hadir, ya seperti Yesus nggak cuma mendoakan, tapi sampai mati di kayu salib untuk yang didoakan. Yeremia dan para nabi juga melakukan yang sama. Nabi-nabi perjanjian lama, Yesaya dan sebagainya, semuanya menderita karena doa syafaat. Dan doa syafaat itu dia hidupi dalam hidup sehari-hari, melayani, berkorban untuk bangsanya. Nah kita juga, kalau kita berdoa ya nggak cuma untuk di mulut, kan? Nggak cuma di hati, tapi kita hidupi. Saya berdoa buat orang yang kelaparan. Ya kalau ada orang lapar ya harus kita bantu. Konsisten dengan doanya. Saya berdoa buat orang yang sakit. Doa, apa yang bisa saya lakukan ya saya lakukan. Kalau saya doa buat gereja ya saya melayani gereja. Bukan cuma berdoa, tapi apa yang menjadi perjuangan bersama dilakukan. Ya. Jadi doa itu juga sebuah pengorbanan. Doa syafaat adalah pengorbanan bagi orang lain. Seperti dikatakan Tuhan Yesus di dalam Lukas 11 ayat 5-13 ada perumpamaan, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata, saudara pinjamkan kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku sedang berada dalam perjalanan dan aku tidak punya apa-apa, maka dia mengetuk, ya, minta bantuan. Ayat 9, oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan padamu. Carilah, kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya, demi orang lain ini, yang membutuhkan, kita diajak untuk berani meminta. Asal jangan untuk kepentingan, yang sekedar menyenangkan diri kita, ya itu lain. Tapi permintaan yang sejalan dengan kehendak Tuhan, pasti pintu dibukakan, dikabulkan. Nah inilah sikap pendoa syafaat, sikap seperti orang ngetok pintu meminta pada Tuhan supaya dikabulkan. Nah, apa itu doa syafaat? Yang kelima, melawan pekerjaan-pekerjaan iblis, melepaskan daripada yang jahat. Ya, seperti doa kita ya, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Ya, lepaskan kami semua. Jadi sebuah perjuangan mengalahkan yang jahat. Lewat apa? Lewat doa. Karena kita lemah. Kita minta kekuatan Tuhan. Dan minta Tuhan mengalahkan yang jahat. Dan menolong kita mengalahkannya. Apa yang dilakukan si jahat? Si jahat digambarkan dalam Matius 13, itu menanamkan benih-benih yang jahat atau lalang di antara gandum. Nah, kita mengalahkan tipu daya si jahat itu dengan doa dan perbuatan. Yang keenam, apa itu doa syafaat? Doa syafaat itu benteng atau membentengi. Tuhan adalah terangku, kata pemazmur, dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gemetar? Jadi membentengi, ya, mengawal, dan kitalah pengawal benteng itu melalui doa-doa kita. Jadi akhirnya kita sadar betapa pentingnya doa syafaat. Nah, kita akan lanjut dengan topik lebih detail ya, mengapa mendoakan sesama.
Mengapa kita mendoakan sesama? Jadi dengan kata lain, kita mendoakan sesama karena kita ingin mewujudkan kasih. Kita nggak cuma ngomong aku mengasihimu, tapi saya mewujudkan kasih itu dengan doa. Saya ingin membawa engkau di dalam tangan Tuhan sendiri yang penuh kuasa. Doa itu bentuk kepedulian dan empati yang nyata. Jadi doa itu perbuatan ya, kerja, bukan sesuatu yang pasif, karya yang nyata. Tapi memang tidak hanya doa, tapi harus kita wujudkan juga dalam sikap yang sesuai dengan doa kita. Doa itu wujud tanggung jawab. Saya itu tanggung jawab, saya ini umat manusia. Lihat pandemi, masa saya diem? Saya tanggung jawab. Sebagai seorang anak, saya mendoakan keluarga karena saya tanggung jawab. Sebagai anggota gereja, saya mendoakan gereja saya dalam perjuangan dan gereja-gereja di dunia sebagai wujud tanggung jawab. Saya sadar bagian dari tubuh Kristus yang harus bekerja, harus melayani. Nah, salah satu wujudnya adalah doa. Kenapa saya mendoakan? Ya, karena yang saya doakan itu kan bagian dari tubuh Kristus juga yang menderita. Kalau ada gereja sedang susah di masa pandemi ini, kalau ada orang komunitas sedang mengalami kesusahan, ya saya doakan mau dia bagian dari tubuh Kristus sama dengan saya. Sikap solider, jadi berjuang bersama-sama menghadapi persoalan karena kita satu tubuh Kristus. Dengan doa kita itu menjadi alat Tuhan, ya, menjadi mulut tangan kaki Tuhan yang melayani sesama dan mewujudkan persekutuan keluarga Allah yang nyata. Jadi doa itu menggambarkan sebuah perjuangan persekutuan bersama anak-anak Tuhan. Nah, dengan demikian kita penuh semangat ya menaikkan doa kita, termasuk doa Bapa kami. Ya, ini menarik. Kenapa kita naikkan doa Bapa kami? Wah, ini kan sebuah wujud saya itu bagian dari kami semua. Saya tidak hidup sendiri. Doa kepada Bapaknya kami semua. Jadi suatu sikap merendahkan atau rendah hati ya, merasa bagian dari community. Jadi bukan doa yang egois. Ya. Kami. Gereja adalah bagian dari kami. Dunia, umat manusia, bahkan alam semesta, bagian dari kami. Jadi merasa saya itu bagian. Jadi doa syafaat itu sebuah usaha membangun persekutuan komunitas umat manusia. Dengan demikian doa syafaat itu doa untuk tidak egois. Makin banyak naikkan doa syafaat, makin peduli dan makin tidak egois. Karena memang doa syafaat sebuah doa yang menghayati dunia, makhluk lain, alam, dan sesama kita, gereja kita, orang lain bagian dari komunitas kami. Karena itu doanya kan jelas, berilah kami makanan yang secukupnya. Siapa kami? Semua orang Tuhan, jangan cuma aku. Ketika kita naikkan doa Bapa kami, kita semua mau mengatakan Tuhan, yang diberkati jangan cuma aku, jangan cuma anakku, jangan cuma usahaku, semua kami Tuhan. Tolonglah, di masa pandemi ini banyak pengusaha yang susah, nggak cuma aku, semua orang, pengusaha lain juga. Kasihanilah Tuhan. Nah, ini satu sikap tidak egois dan peduli. Berkatilah kami semua, supaya kami semua bisa makan, memiliki rezeki yang cukup. Satu sikap tidak serakah. Jadi makin naikkan doa syafaat, mestinya makin tidak serakah. Satu tekad berjuang. Saya akan berjuang untuk semua kami. Nah, ini dengan kata lain, pendoa-pendoa syafaat, kalau dia sadar betul isi doanya, dia menjadi orang-orang yang hebat. Ya. Dan doa itu membersihkan hati, saudara, dari sampah kehidupan. Karena itu, dalam doa Bapa kami dilanjutkan, ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jadi doa syafaat membersihkan sampah, karena masyarakat kita kan banyak sampah. Sakit hati, dendam. Jangankan masyarakat di gereja itu loh. Di gereja kita itu kan banyak satu dengan yang lain sampah kehidupannya. Wah, sampah pelayanannya banyak. Begitu mau nyari calon penatua, ini ya diusulkan. Wah, mungkin loh ya, mungkin di gereja itu. Tapi kalau di kota wisata mungkin tidak ya. Itu, wah jangan dia tuh begini, begitu, dia begini, begitu. Bisa begitu. Karena kita tuh masih punya sampah. Pikiran negatif, prasangka negatif, dan doa syafaat itu mencuci diri kita dan komunitas kita dari sampah itu.
Karena itu tolong penatua-penatua kalau mau PMJ ya perlu naikkan doa syafaat supaya membersihkan itu, supaya menyatu. Termasuk di gereja kita kan juga selalu, di rumah juga sama. Kita harus selalu mohon untuk bisa mengampuni seperti Bapa mengampuni. Nah, inilah ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Membangun sikap gentle, fairness, dan dewasa. Membangun mental pejuang. Ya, jadi pendoa syafaat itu bukan untuk lansia Pak, yang pelayanannya untuk doa syafaat. Yang anak muda kan ya musik atau singer atau usher. Kalau doa pelayanan doa itu untuk lansia-lansia. Siapa bilang berdoa itu mental pejuang? Kenapa dia berjuang? Jangan membawa kami ke dalam percobaan, melainkan lepaskan semua kami daripada yang jahat. Wah, ini kan hebat sekali. Sebuah perjuangan Tuhan, kami ingin mengalahkan segala tipu daya iblis itu dan segala yang jahat. Karena kami semua ini mudah jatuh Tuhan dalam cobaan. Kami sadar dalam diri kami ada yang jahat. Waduh. Jadi pendoa syafaat itu harus belajar betul, sadar dalam diri kami ada yang jahat. Tolonglah Tuhan supaya kami mengalahkan yang jahat-jahat dalam diri-diri kami ini. Supaya persekutuan di gereja, di rumah, di masyarakat betul-betul persekutuan yang baik. Dan di situ ada tekad membebaskan cara hidup budaya yang jahat atau tidak benar. Dengan kata lain, itu adalah membangun kehidupan yang lebih baik. Nah, dengan demikian Bapak-Ibu sekalian, doa Bapa kami itu betul-betul sebuah doa yang dewasa. Nah, Bapak-Ibu sekalian, juga kita harus waspada. Selain catatan-catatan, ada juga doa yang kurang bijak. Misalnya, ada orang doa malah mengekspresikan kebenciannya. Tuhan, hukumlah dia. Tuhan, dia itu begitu jahat pada saya. Kiranya Tuhan menghukum dia sampai seanak cucunya. Waduh, lah kok malah doanya isinya kejahatan, ya, atau ekspresi dendam. Tidak boleh demikian. Atau sikap egois. Tuhan, tolonglah kelompokku. Waduh, saya kira tidak tepat sikap itu. Karena doa itu bahasanya aja bahasa kasih. Doa yang benar itu dengan bahasa kasih, dan inti doa itu cinta. Inti doa itu cinta pada diri, pada sesama, pada Tuhan, pada alam. Nah, dari cinta itulah keluar kata-kata. Kalau kita nggak bisa ngomong, nggak bisa berkata-kata, nggak apa-apa. Yang penting ada cinta di hati kita, yaitu doa. Cinta itu bahasa doa. Jadi, jangan doa kita itu dipenuhi dengan prasangka, emosi, dan sebagainya. Juga jangan dengan niat-niat yang negatif, melainkan dengan bahasa kasih, dan tidak perlu bertele-tele. Nah, saya lanjut sedikit. Doa Bapa kami itu doa syafaat paling lengkap. Ya, lengkap kenapa? Saya lihat secara cepat ya teman-teman, karena saya yakin teman-teman sudah hafal doa Bapa kami. Ini doa Bapa kami versi yang satu, versi kita, yang satu versi dari teman kita umat Katolik ya. Bila kami rezeki dan seterusnya. Nah, oke. Tapi yang mau saya katakan, doa kami ini lengkap. Kenapa? Ada pengakuan percaya pada Tuhan. Ada bagian awal kan, karena engkaulah Bapa kami surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Pengakuan percaya. Tapi juga ada syafaat bagi kami-kami. Tapi ada doksologi. Jadi lengkap. Ada ungkapan syukur dan hormat. Ada permohonan untuk keperluan jasmani. Ada syafaat untuk keperluan rohani. Yaitu ampunilah kami. Dan bebaskan kami dari jahat. Keperluan jasmani juga ada. Berilah makanan. Ada pengharapan akan kemuliaan akan Allah. Karena engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Nah, dan diamini. Jadi doa syafaat itu, doa Bapa kami, doa syafaat yang lengkap. Di dalamnya ada unsur kepercayaan, penyerahan total, pengharapan, permohonan, dan tekad. Ya, jadi di balik kata-kata itu ada tekad. Saya bertekad untuk berjuang buat semua kami di umat manusia ini. Oke, doa syafaat
berarti dengan doa Bapa kami kita bisa menaikkan dengan penuh semangat. Ya, jadi perasaan seorang pendoa itu perasaan seperti seorang anak kepada Bapak. Ya. Pak, doanya itu gimana Pak? Bahasa doanya tegang seperti menghadap presiden atau seperti resmi rapat atau seperti apa? Ya, seperti kepada seorang anak bicara pada Bapak. Ya itulah. Jangan, nggak perlu formal-formal, nggak perlu takut, tapi hormat. Ya, kenapa? Karena kita bicara kepada Bapak. Nah, saya tidak usah, mohon maaf, saya tidak akan membahas lengkap doa Bapa kami, karena saya yakin teman-teman sudah hafal ya. Tapi yang jelas, dengan doa syafaat kita sedang mewujudkan isi doa Bapa kami itu, ya, supaya di bumi seperti di surga. Maka kita berjuang lewat sikap, karya, dan doa kita. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sebuah pengagungan. Lalu kita mengatakan amin. Amin itu penting sekali kata amin itu. Amin itu benar Tuhan. Sungguh aku mengamini, memperjuangkan hal itu. Nah akhirnya dengan doa syafaat, misalnya juga doa Bapa kami, kita sedang membuat supaya budaya kehendak Bapa itu menjadi sikap dan perilaku umat. Sedang berjuang agar budaya kerajaan surga, supaya di bumi seperti di surga, mewujud di bumi, di rumah, di masyarakat, di tempat kerja. Jadi di balik doa, ada usaha, berjuang, supaya budaya kerajaan surga, nilai-nilai cinta, kasih, dan damai itu ada di dalam kehidupan. Kebenaran ada dalam hidup. Keadilan tumbuh subur, dan seterusnya. Supaya budaya hidup syukur, hidup hemat, saling peduli, saling mengampuni, saling tolong-menolong, itu nyata di bumi. Termasuk budaya saling menolong, membebaskan dari si jahat. Baik, teman-teman, saya ingin stop di sini dulu karena waktu, tapi saya ingin melengkapi dengan bahwa ada yang tanya, Pak, kalau doa syafaat itu untuk keluarga boleh enggak? Oh ya boleh, tapi doa untuk keluarga itu hanya bagian kecil dari doa syafaat. Kalau kita doa syafaat harus untuk bukan hanya keluarga, harus lebih luas dari keluarga. Pada masyarakat, buat bangsa, negara, umat manusia, bahkan makhluk, dan alam ciptaan semuanya. Nah itulah doa syafaat, doa yang tidak hanya untuk diri sendiri, keluarga sendiri, kelompok sendiri, tapi cara amalannya luas, karena memang itu adalah cinta yang diekspresikan kepada sesama, kepada alam, kepada dunia, kepada segenap makhluk yang ada, ciptaan Tuhan. Baik, saya kira itu, saya kembalikan kepada Bu Margaret, ya. Silakan kalau ada tanya jawab. Baik, Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilahkan. Ini di ruang chat masih belum ada, mungkin dari host akan membantu saya. Silakan. Nah, ya oke. Nah, itu ada pertanyaan. Gimana kalau kadang kita sebagai pemuda kadang memilih orang yang doanya cepat saja itu? Itu lebih ke bagaimana berdoa. Ya, saya kira benar bahwa kita tidak boleh berdoa dengan cepat, cepat-cepatan, atau asal berdoa. Pertanyaannya seberapa cepat Pak doa itu kalimatnya, bicaranya? Ya tadi, seperti seorang anak bicara kepada Bapak yang terkasih. Seperti seorang anak bicara dengan bapaknya, maka dia ya bicara dengan penuh perhatian, tidak ngebut. Bayangin kalau anak kita atau kita ngomong pada orang tua kita ngomongnya ngebut, Pak sebentar ya, aku menurut. Bagi orang tua ini nggak sopan, ya. Nah, kita harus sadar yang kita hadapi ini orang tua, apalagi ini Bapak surgawi, bukan sekedar orang tua di dunia, tapi pencipta kita. Nah, maka kita harus lebih hormat dan sopan. Jadi memang nggak boleh. Nah, yang menjadi masalah adalah banyak dalam doa syafaat di gereja, lalu kan diakhiri seringkali dengan doa Bapa kami. Lalu banyak yang menaikkan doa Bapa kaminya itu cepet-cepetan, ya, kecepatannya 100 km ya, per jam. Ya.
Bapa kami surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan. Menurut saya itu cara doa yang keliru. Jadi dia tidak menghayati ya, yang doa hafalan. Doa Bapa kami harus diucapkan seperti seorang anak kepada bapaknya. Dan itu kan tadi ada tekad. Oke? Maka ketika kita ngomong Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Itu nggak gampang, kenapa? Bukan cuma datanglah, tapi saya mau bertekad berjuang supaya datang kerajaan. Di bumi seperti di surga. Itu tekad saya. Itu perjuangan saya. Bumi seperti di surga. Berilah kami makanan yang secukupnya. Wah, kalau menghayati bisa nangis. Kenapa? Wah, tetangga kita mungkin belum bisa makan. Banyak hari ini orang-orang sedang kesulitan dan saya belum bisa menolong mereka. Tapi tolonglah saya Tuhan supaya saya bisa menolong mereka supaya semua kami bisa makan hari ini. Ampunilah kami Tuhan seperti Engkau. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Mestinya kita nangis loh di situ. Kenapa? Kalau kita sering belum bisa mengampuni orang lain. Jadi dengan kata lain, harusnya kalau doa dihayati itu kita akan menjadi lebih menikmati saat-saat doa yang penuh penghayatan dengan Tuhan. Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi itu Bu Margaret, bagaimana? Ada pertanyaan lagi nih Pak Pendeta. Pak Pendeta, bagaimana kalau kita, itu tadi sudah dijawab, bagaimana Pak Pendeta, saya mau bertanya nih, idealnya berdoa syafaat itu sehari berapa kali ya Pak? Oh, ya, doa syafaat atau doanya orang Kristen itu bukan berapa kali, tapi berapa jam sehari. Ya, kalau berapa kali kan jawabannya bisa 5 kali, 7 kali, 10 kali, 2 kali. Kayak orang sikat gigi atau makan ya berapa kali. Tapi doanya orang Kristen itu 24 jam. Duh, kok 24 jam ya? Kita hidup yang berdoa. Kemanapun. Contoh nih, saya naik mobil, lihat ada ambulans kedukaan itu ya, pembawa jenazah lewat, wing. Ya kita harus bersyafaat, Tuhan, kasihanilah mereka, berkatilah, tolonglah, hiburkanlah. Sebentar ada orang mau nyebrang, nggak bisa. Ya kita bersyafaat sampai setir, Tuhan, tolonglah Tuhan. Saya nggak bisa nolong, saya di tengah jalan arteri, saya nggak bisa berhenti. Tuhan kirimkanlah penolong buat dia. Waktu kita lewat ada ambulan, wing. Oh Tuhan, berkati supaya yang sakit ini bisa mengalami kesembuhan. Sampai di gereja, kita melihat gerejanya kok sepi. Wah Tuhan, berkati gerejaku Tuhan, ini kok pandemi sampai belum bisa baik, berkati lewat rumah sakit. Jadi doa syafaat itu bukan berapa kali, tapi menyatu dengan hidup kita. Ya. 7 kali 24 jam. Ya, kan ada apotek 24 jam ya. Nah, hidup kita tuh doa syafaat 24 jam. Saya kira begitu, karena doa itu bukan sesuatu kayak makan ya, yang bisa tidak kita lakukan. Tetapi doa itu menyatu dengan hidup kita. Tapi sangat baik memang kita punya waktu-waktu teduh, ya, waktu-waktu privat kita, khusus di rumah kita berdoa. Nah, itu penting. Kalau sekeluarga namanya family altar atau mesbah keluarga atau mesbah doa. Kalau di gereja kan kita juga ada waktu. Ya kita perlu punya waktu. Saya kira demikian Bu Margareta. Terima kasih. Ada juga Pak Pendeta. Di awal pemaparan tadi Pak Pendeta ada Bapak menyampaikan bagaimana doa syafaat dilakukan terus-menerus berkali-kali hingga terjadi perubahan. Atau Tuhan menjawab sesuai dengan permintaan. Contohnya memindahkan gunung. Apakah ini berarti bahwa seharusnya seperti ini doa syafaat Pak Pendeta? Nah ini harus lihat konteks. Ya, lihat konteks. Tadi soal memindahkan gunung jangan salah ya. Itu konteksnya karena mereka diancam. Diancam kalau enggak 3 hari tidak terjadi itu mereka semua nyawanya diancam. Karena itu penyerangan. Konteks. Tapi kalau hari ini saudara pergi ke nyari gunung, Anda doakan ya mungkin nggak pindah.
Ya kenapa? Anda tidak butuh memindahkan gunung. Tapi pada waktu itu, nyawa ribuan orang percaya dipertaruhkan. Maka mereka berdoa sungguh-sungguh meminta, Tuhan, tolonglah kami. Sebab kalau mereka tidak mau pindah keyakinan, mereka akan dibantai. Ya, satu-satunya jalan keluar adalah minta Tuhan betul-betul mengabulkan doa mereka. Dan betul-betul Tuhan mengabulkan lewat gempa yang dahsyat. Nah, teman-teman, jadi kita harus lihat konteks. Hari ini, pandemi, ya kita doakan sampai pandemi ini lewat. Sebelum pandemi ini lewat, jangan pernah berhenti berdoa. Termasuk kalau kita berdoa mencarikan anak kita supaya dapat menantu kita, menantu jodoh yang baik, ya kita doakan sampai dia dapat jodoh. Jangan sampai kita, aku capek, kamu didoakan sudah nggak bisa, udah kamu nggak laku kok, udah nggak usah. Nggak boleh begitu orang tua ya. Kita harus berdoa dengan tekun, kecuali ada hikmat yang lain ya. Tuhan memang anaknya sudah bilang, saya memang tidak ingin menikah, saya ingin hidup selibat. Dukunglah saya papi, mami, ya itu lain. Ya berarti ya sudah, berarti memang doa kita selesai karena memang anaknya sendiri yang tidak menginginkan pernikahan. Nah, jadi maksud saya pakai hikmat, ya, tidak sekedar asal. Begitu Ibu Margarita. Tapi bahwa doa dengan tekun, ya harus. Dan itulah indahnya. Saya pernah mendengar kesaksian, jadi bukan cuma sekali, beberapa kali. Pasangan suami istri yang berdoa minta anak. Dan ada yang dikabulkan setelah 17 tahun. 17 tahun. Ada yang ada seorang istri yang mendoakan suaminya pulang karena meninggalkan mereka, menikah dengan wanita lain. Dan dia berdoa 11 tahun. Dan kembali suaminya. Nah, itu memang tergantung imannya masing-masing. Konteksnya beda-beda. Ada yang, Pak, sudah saya nyerah, saya nggak mau. Ya tidak apa-apa. Kan semoga suatu jadilah sesuai imanmu. Kan? Dan disitulah kedewasaan kita masing-masing gugur. Jadi tidak bisa dikatakan ini yang benar, ini yang salah. Ya masing-masing orang harus mencari jalan pergumulannya dalam konteksnya masing-masing. Ada suami istri yang bertengkar, bermasalah. Belum lama istri atau pasangan itu nyerah, dah kami nggak cocok, dah kami mau cerai. Ya ada. Tapi ada pasangan yang saya tidak mau cerai, kami akan berjuang untuk menyatukan. Bahkan ada seorang istri yang menjadi korban suami yang tidak bijaksana. Dan istri itu bertahan sampai hari ini. Kalau dia mengatakan, Pak, saya sudah bertahan dan mempertahankan rumah tangga saya lebih dari 40 tahun. Tiap hari mendengar kata-kata tajam, sikap aneh, unik macam 40 tahun. Saya bertahan, saya cuma nangis sama Tuhan tiap malam. Ya itu namanya, ya memang dia memilih jalan. Tapi ada juga yang nggak tahan. Udah, saya pilih pergi ya. Ya itu karena itu saya tidak berani menghakimi yang satu dengan yang lain, masing-masing punya pergumulannya sendiri. Saya kira begitu, Bu Margarita. Baik Pak Pendeta, ada lagi pertanyaan. Sebaiknya berdoa kepada Bapa kami dan seterusnya. Dan diakhiri dengan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Atau berdoa seperti ini, Tuhan Yesus tolong kami dan seterusnya. Bagaimana menurut Pak Pendeta? Ya, kalau doa itu yang penting, itu hati yang mengasihi Tuhan. Boleh ngomong apa saja, menyebut Yesus sebagai Bapa, menyebut Bapa boleh, Allah Bapa boleh, Roh Kudus ya boleh, Tuhan Yesus. Jadi apa saja boleh. Apa saja benar. Tapi jangan dibuat rumus. Paling benar cara doa saya, itu menurut saya tidak salah. Itu yang tidak benar, itu salah. Yang paling benar kalau doa harus ditutup dengan dalam nama Yesus, amin. Kalau nggak ada dalam nama Yesus, amin, berarti doanya salah. Dan menurut saya itu yang salah. Ya. Yang salah ketika kita membuat rumusan-rumusan. Pak, boleh nggak doanya menyebut ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus? Boleh saja, asal engkau menyebut dengan sungguh-sungguh.
Pak, boleh nggak doanya kepada Allah Roh Kudus saja? Boleh aja. Pak, saya boleh nggak doa Tuhan Yesus tolonglah kami? Ya silakan. Tapi kalau saya usul ya, doanya jangan selalu minta tolong. Ya, tadi kan saya tunjukkan banyak doa itu awal tuh. Ada tipe anak yang selalu minta tolong. Dikit-dikit tolong, ya itu ya boleh saja. Tapi ingat, doa syafaat tidak harus minta tolong. Doa syafaat bisa juga komitmen. Nah, karena itu tidak selalu kita doa itu harus demikian. Tapi bisa juga kita ganti dengan rasa syukur. Contoh ya, Tuhan, saya bersyukur kalau masih bisa bertahan sampai hari ini di tengah masa COVID. Kami tahu itu pekerjaan Tuhan. Dan tolonglah saya supaya saya bisa ikut berjuang meringankan penderitaan orang lain. Dan saya bersyukur kalau saya bisa ikut berjuang menolong meringankan orang lain. Nah, Anda lihat cara doa saya udah saya ganti, tidak lagi dari sudut minus atau negatif, tapi dari sisi yang positif. Tuhan, kami bersyukur gereja hari ini bisa online, ya, tidak offline. Ini kesempatan kami untuk memperbaiki supaya gereja ke depan menjadi lebih baik. Ini kesempatan kami memikirkan banyak hal yang selama ini tidak kami pikirkan, dan seterusnya. Nah, mungkin kita bisa mengubah doa-doa kita. Jadi sekali lagi, tidak masalah mau doanya Bapa kami surga boleh dan sebagainya. Ya, tidak ada rumusan kecuali satu yang penting, doalah dengan cinta. Begitu Bu Margarita. Baik Pak, ada lagi pertanyaan. Pak, kalau ada orang yang membutuhkan misalnya sakit atau ada masalah, terus meminta didoakan kepada banyak orang. Kesannya kok kalau didoakan banyak orang, maka Tuhan lebih mendengar. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? 2, bolehkah Bapak sharing bagaimana sampai ada tim doa yang kuat di gereja Bapak? Dari Ibu Amran ini, Pak. Baik, terima kasih. Saya ini pertanyaan yang menarik ya. Yang pertama, apa didoakan lebih banyak orang, Tuhan lebih mendengar? Oh, pasti Tuhan tidak bekerja dengan cara demikian. Ya, Tuhan tidak bekerja berdasarkan pooling. Ya, tapi kita mengajak orang lain berdoa bersama-sama itu boleh. Kenapa? Karena kita keluarga. Dunia ini kan keluarga. Semakin banyak doakan pandemi boleh. Pak, agama lain juga boleh mendoakan. Bahkan kita makin kuat. Ya. Dan saya juga secara pribadi juga yakin doa-doa mereka juga didengar oleh Tuhan. Ya. Jadi makin banyak berdoa, kenapa kita ini doa itu kan tadi nggak cuma urusan privat ya aku, tapi sebuah pelayanan. Kalau melayani lebih banyak senang. Doa juga sebuah persekutuan. Makin banyak persekutuan makin senang. Doa itu juga sebuah perjuangan. Makin banyak perjuangan semakin senang. Jadi ini bukan soal baik mana banyak pas sedikit, nggak masalah ya. Kalau terpaksa harus kita sendiri ya nggak apa-apa, ya nggak masalah. Jadi jumlah tidak menentukan didengar atau tidak didengar oleh Tuhan. Tapi Tuhan akan memutuskan apa yang terbaik. Tapi kalau saya yang menjadi Tuhan, saya lebih senang kalau banyak orang itu punya hati yang bersekutu. Nah itu masalahnya. Nah maka itu kalau doa orang banyak, kita merasa lebih, banyak yang berjuang bersama-sama. Nah, itu saya kira penting. Karena itu di gereja perlu. Nah, kembali ke pertanyaan kedua, bagaimana dengan tim doa? Tim doa. Tim doa itu penting sekali, Bapak Ibu sekalian, bagaimana sampai ada ya. Karena itu, kalau pertanyaannya bagaimana kalau sampai ada, karena itu diniati. Ya. Karena kita melihat itu pentingnya tim doa. Tapi kami juga melihat hasil-hasil dari doa. Contoh kecil ya, ini contoh kecil. Ini tidak perlu ditiru ya. Kenapa? Karena setiap gereja punya pergumulan berbeda. GKI gereja dulu itu kan gerejanya kecil, hanya kapasitas 200 sampai maksimal 300
kecil. Dan kiri kanannya itu terbuka, ya. Bentuknya joglo, ya Bapak Ibu bisa lihat joglo, kiri kanannya bolong, ya, nggak ada temboknya. Nah, ketika kami mulai tahun berapa saya agak lupa, tahun 2000-an lah, kita mulai berdoa, Tuhan, kami ingin menambah jumlah jemaat yang hadir. Nah, itu di tempat yang terbuka, yang atapnya langit itu, nggak ada tutupnya itu, mau kami kasih kursi. Kita waktu itu tambah kursi 100, saya masih ingat itu, 100-an kursi. Tuhan kalau boleh, Tuhan menggerakkan banyak orang untuk mengisi kursi-kursi kosong ini, supaya ibadah ini makin banyak yang hadir. Ya, kita doakan betul-betul. Kita gerakkan banyak orang. Dan ternyata dalam 6 bulan, 100 kursi itu penuh. Setiap minggu. Walaupun duduk di atap terbuka. Kalau panas pakai payung. Ya. Kalau hujan ya harus menyingkir. Kalau enggak ya kehujanan. Lalu sisi yang satu lagi, kan sisi joglo kiri kanan bolong ya. Itu satu sisi lagi kita kasih kursi lagi. Dan kita doa lagi. Dan Tuhan mengabulkan doa juga. Doa itu. Sehingga seluruh kursi kiri kanan penuh. Dan terus, maka kita melihat, oh ternyata enak ya kalau kita berdoa bersama. Sekarang setiap minggu ada tim yang berdoa. Jemaat mengirimkan pokok-pokok doa, kita doakan. Setiap minggu ada kelompok yang berdoa. Lalu kita juga punya namanya School of Prayer, sekolah doa. Kenapa? Karena doa kan nggak bisa teori seperti ini. Ya, tadi kan saya ngomong doa itu lifestyle, doa itu menikmati kehadiran Tuhan, doa itu persekutuan. Ini kan teori. Tapi doa itu bukan teori, doa itu praktek. Menikmati saat doa. Menikmati, wah Tuhan hadir. Nah, itu praktek. Ya, itu butuh skill, latihan, training. Nah, karena itu kita punya sekolah doa, School of Prayer. Nah, murid-murid School of Prayer, lulusan-lulusannya semua masuk di tim doa. Nah, kira-kira begitu. Lalu muncul tim doanya makin lama makin banyak. Lalu setiap minggu, tiap kali ibadah, tim doanya tugas. Mereka berdoa sambil ikut ibadah di tempat tertentu. Sambil ikut ibadah, mereka berdoa untuk ibadah itu. Nah, itu yang dilakukan. Jadi sejak itu ya sampai hari ini masih ada tim doa dan terus aktif. Ada doa malam, doa-doa yang lain. Begitu Ibu Margaret. Pendeta, mungkin ini pertanyaan dari Pak Amran ya. Pasti berkaitan dengan jawaban tadi Pak Pendeta. Perlu belajar dan berlatih untuk berdoa syafaat. Karena kadang kehabisan kata-kata untuk mengungkapkannya, Pak Pendeta. Betul, betul. Ya memang perlu belajar, berlatih. Saya terus terang ya, saya tidak meremehkan, mengecilkan sekolah teologi. Tapi saya belajar berdoa itu setelah sekolah teologi. Setelah lulus maksudnya. Saya baru belajar berdoa. Peristiwanya itu unik. Suatu kali saya melayani sebuah acara camp keluarga di sebuah gereja. Dan pembicara yang lain satu kamar dengan saya. Waktu itu saya sudah jadi pendeta. Melayani bersama saya, kami di satu kamar. Saya lihat dia berlutut berdoa sebelum tidur. Dan saya ada di situ. Saya lihat dia kok doanya enak banget ya. Kok nyaman sekali. Sampai saya sudah mau tidur, dia masih berdoa. Besok pagi saya bangun, saya lihat dia masih berdoa. Dan seterusnya. Saya lihat, wah orang ini kok menikmati betul doanya. Sejak itu saya bertekad, Tuhan saya ingin belajar berdoa. Nah sejak itu saya belajar dari berbagai latihan. Kan banyak itu. Pelatihan-pelatihan doa meditatif, doa kontemplatif, macam-macam. Nah itu kita bisa berdoa aja. Nah sejak itu lalu kita berpikir, ternyata yang nggak bisa menikmati doa nggak cuma saya ya, banyak orang. Nah lalu yuk kita belajar sama-sama. Lalu kita belajar. Kebetulan waktu itu di Gejayan juga ada pakarnya. Itu waktu itu almarhum Pendeta Emeritus Cahya Putra. Itu kan ahli doa kontemplasi. Ya, sejak itu kita juga makin belajar dari beliau ya. Ternyata kita bisa belajar berdoa. Nah, akhirnya ya terus sampai hari ini. Saya kira itu
kita memang harus. Nah, lalu bagaimana dengan soal kata-kata? Doa yang benar tidak perlu banyak kata. Ya. Jadi tidak tergantung juga indahnya kata-kata. Jadi bahkan kalau kita doa pribadi, mungkin nggak perlu pakai kata-kata atau bicara. Cukup pakai hati. Tuhan, mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Nah, itu ada latihan dan tekniknya memang. Ya. Merasakan kehadiran Tuhan. Nggak perlu ngomong bahkan. Nah, itu kita perlu belajar. Ya. Saya kira harus belajar. Itu kalau enggak kan nggak bisa. Ya. Oke. Izin Pak Pendeta, ini karena banyak penanya, saya mungkin 2 atau 3 orang sekaligus saya membacakan pertanyaannya, lalu Pak Pendeta menjawab itu. Ini ada 9 penanya, jadi saya mungkin 3 orang dulu ya Pak Pendeta. Silakan. Oke. Dari Pak Bangun, mohon izin bertanya Pak Pendeta, dari penjelasan Bapak, apa berarti yang membedakan doa syafaat dan doa yang lain adalah fokus, di mana doa syafaat fokus pada mendoakan orang lain dan bukan diri sendiri. Jika doa malam pribadi yang untuk pergumulan diri sendiri itu disebut doa apa Pak? Terima kasih Pak pencerahannya. Berikut Ibu Jenny, Pak Pendeta, kalau berdoa termasuk bersyafaat seharusnya menjadi proses yang dinikmati. Mengapa ajakan kepada jemaat untuk terlibat dalam doa bersama kerap kali direspon oleh sekelompok kecil jemaat saja ya? Ya. Barangkali minta pencerahannya ya. Berikut dari dari Pak Arif ya. 24 jam mengingatkan saya film Don Camilo. Lalu satu lagi dari Pak Paulus. Pak Paulus menanyakan apa trik khususkah agar ketika mendoakan seluruh dengan tekun dalam waktu yang lama bisa tetap khusyuk, bukan hanya sekedar ritual saja. Dari mungkin ini dulu Pak Pendeta. Ya, jelas. Ya, oke. Baik. Apakah doa syafaat dengan doa lain itu bedanya hanya fokus? Bisa ya, tapi terus terang tidak bisa kita pisahkan saklek ya. Seperti kita makan apel atau kita makan tomat, ya macam-macam lah isinya ya. Jadi nggak bisa dipisahkan. Kalau doa pribadi disebut apa Pak? Ya doa pribadi. Apa doa pribadi nggak boleh doa syafaat? Ya salah. Doa pribadi yang benar itu justru bersyafaat. Lebih banyak bersyafaat. Maka ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, ajarkan kami berdoa, yang muncul doa Bapa kami, bukan doa Bapakku atau doa untukku, tapi kami. Jadi doa pribadi yang benar itu berpusat kepada Tuhan dan merasakan dirinya sebagai bagian dari komunitas umat manusia, bukan sebagai kepentinganku. Nah, memang teologi kita ini dipengaruhi oleh psikologi atau perkembangan budaya ya. Budaya individualisme ini kan sedang kuat di dunia kita. Maka lalu kita suka membedakan antara yang pribadi aku dengan yang bukan pribadi kamu, ya, kamu atau orang lain. Tapi sebenarnya sejak awal Tuhan tidak ingin kita bersikap demikian. Tuhan selalu mengajar kita untuk selalu merasakan diri kita bagian dari komunitas. Karena itu Allah kita juga Allah Tritunggal. Bukan Allah yang satu. Tunggal, ya, tapi Tritunggal. Ini menunjukkan Allahnya persekutuan. Jadi bagaimana dong kita? Ya kita harus punya pribadi yang itu. Tidak pernah bisa dipisahkan aku dengan kamu. Kita harus selalu menjadi aku, kamu ini harus selalu berdialog. Dan terus ada. Jadi tidak pernah ada doa hanya doa pribadi untuk diriku, nggak bisa dan tidak boleh. Selalu doa pribadi itu selalu ya untukmu. Seperti kita seorang suami, seorang suami nggak bisa akan mikir apa-apa untuk dirinya sendiri. Pada saat dia memikir sesuatu selalu untuk istri dan anak-anaknya. Ketika saya sebagai seorang suami saya mikir saya mau makan apa ya, kan nggak boleh. Saya mau makan apa, tapi saya makan apa supaya juga istri saya suka, anak saya suka, kan begitu. Selalu pada saat yang sama,
Aku ini bagian dari community. Nah, doa itu ya begitu. Karena itu doa syafaat saya katakan 24 jam. Ya, bukan berapa kali, bukan saat ini. Memang di dalam ibadah kita dibedakan ya dengan jelas saatnya menaikkan doa syafaat. Tapi sebenarnya ketika kita naikkan doa pengakuan dosa, itu kan juga sebenarnya sudah bersyafaat. Ketika kita persiapan ibadah, bersyafaat dong. Misalnya saat teduh, sebelum mulai ibadah, Bapak Ibu doanya gimana? Sebelum mulai ibadah saat teduh. Apa doanya? Tuhan, saya mau ibadah. Siapkanlah saya. Begitu atau Tuhan siapkanlah kami semua di sini supaya siap ibadah. Supaya Pak Pendetanya, pemusiknya, tukang parkir, dan semua yang melayani ibadah ini berjalan dengan baik. Kan doanya mestinya begitu. Syafaat juga itu. Kalau kita mau doa persembahan, itu kan syafaat juga. Mestinya kan doanya enggak cuma Tuhan kami serahkan persembahan saya, tapi persembahan kami semua. Berarti ketika doa persembahan itu kita sudah bersyafaat. Tuhan, ingat loh Tuhan, banyak tangan-tangan yang untuk persembahan ini berjuang, kasihani dan berkati mereka. Termasuk yang belum bisa ngasih persembahan, karena mereka juga orang-orang yang berjuang untuk hidup. Nah, dan seterusnya. Jadi tidak pernah bisa dipisahkan aku dengan kamu, dengan komunitas. Karena itu doa yang Yesus ajarkan pakai kata kami. Bapak kami. Cukup jelas ya Pak Bangun, kiranya itu menjadi berkat, tetapi tentu yang dimaksud doa pribadi, doa malam pribadi, artinya kita memiliki waktu privat. Tidak tadi sambil di jalan nyetir, doa. Tidak tadi sambil makan di restoran, doa. Kan bisa juga. Saya makan di restoran, kok lihat ada orang bertengkar, saya doakan Tuhan, kasihanilah itu kok malah bertengkar di restoran, kasihanilah dia. Lalu saya bersyafaat secara langsung, spontan. Tapi di rumah, saya punya doa pribadi, maksudnya waktu yang khusus, secara di tempat yang khusus. Saya tidak mau ada gangguan, supaya saya bisa konsentrasi di doa. Itu maksudnya doa pribadi. Baik, lalu Bu Jenny, Pak Pendeta, kalau doa termasuk sehat harus menjadi proses dinikmati, mengapa ajakan kurang direspon? Nah ini, karena kesalahannya tadi, maka tadi menutup soal budaya, doa, dan lain sebagainya. Kesalahan gereja di seluruh dunia saat ini, Bapak Ibu, adalah dari sekolah minggu anak-anak tidak ada pelajaran berdoa, tidak ada school of prayer, tidak ada kurikulum belajar berdoa di sekolah minggu. Bayangin, kalau di sekolah minggu nggak ada pelajaran tentang doa dan bagaimana menghayati kehadiran Tuhan. Kira-kira setelah dia SMP bagaimana? Ya belum bisa berdoa. Ya tahu, oh doa. Tapi cuma seperti saya hari ini ngomongin soal mobil. Ya tahu mobil dikit-dikit, tapi saya nggak tahu. Kenapa saya nggak ngerti isinya? Bisa pakai, tapi nggak ngerti. Jadinya mobil itu apa toh? Kalau saya mau tahu ya harus belajar. Oh ini belajar. Nggak sekedar tahu secara umum. Kalau saya hari ini ditanya tentang bisnis, oh tahu dunia bisnis. Misalnya ada, oh saya tahu. Tapi saya nggak bisa sebenarnya, kalau saya itu pendeta, nggak pernah bisnis. Nah, sekolah minggu tidak ada kurikulum mengajar berdoa. Anak-anak tidak pernah belajar bagaimana merasakan kehadiran Tuhan. Tidak pernah belajar, kok doaku belum dijawab, kenapa ya? Bagaimana doa yang sopan di hadapan Tuhan. Bagaimana aku menghayati. Nah, karena sejak kecil tidak dibangun, maka penghayatannya nggak dapat. Maka doa menjadi seremoni pembuka kebaktian, penutup ibadah, membuka rapat MC, menutup rapat majelis, membuka latihan, tidak menjadi sesuatu yang benar-benar dihayati. Ayo coba saya mau tanya, ini nggak usah jauh-jauh, ini bukan meremehkan ya, tapi siapa di antara Bapak Ibu yang betul-betul bisa menikmati saat-saat doa? Kalau saya kuesioner betul, mungkin persentasenya ya.
sedikit. Pasti ada, ya kan, mosok semua nggak bisa, mesti ada ya. Tapi mungkin banyak yang belum. Iya Pak, saya kalau doa lama dikit rasanya gatel semua Pak. Waduh, rasanya nggak bisa konsen. Nah ini perlu belajar yang demikian. Nah saya kira kita harus membudayakan itu sejak anak-anak. Nah repot lagi guru sekolah minggu. Nah saya bukan meremehkan guru sekolah minggu karena saya pemerhati anak, tapi saya memberitahu ini supaya terus berubah ya. Ada guru sekolah minggu tertentu kalau sekolah minggu itu malah dia yang mimpin doa. Contoh, saya ya guru anak-anak kecil, balita, kelas 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, lalu saya bilang begini, mari adik-adik kita berdoa. Lalu saya doa, Tuhan Yesus, berkatilah kebaktian anak sekolah minggu hari ini. Tuhan tolonglah supaya bisa berjalan dengan baik, dan seterusnya. Amin. Kira-kira pikiran anak-anak kecil itu apa? Doa susah ya. Doa itu nggak menarik ya. Doa itu yang bisa cuma gurunya ya. Buktinya yang mimpin gurunya terus. Nah, persepsi itu sudah tertanam sejak balita. Ya akhirnya setelah besar ya, doa itu sulit, nggak menyenangkan. Yang bisa cuma guru, pendeta, ya penatua lah. Yang lain nggak bisa berdoa. Nah, persepsi itu mengakar menjadi tidak menarik. Tapi lain, kalau sejak balita, ditanamkan teknik mengajar berdoa yang menarik. Ya, jadi saya menulis buku juga ya, dalamnya termasuk bagaimana mengajar berdoa buat anak-anak, termasuk balita, yang menarik. Ya, lalu anak-anak balita senang berdoa. Nah, kalau sudah begitu, budaya senang berdoa dibangun sejak kecil atau sejak balita. Nah, lalu berikutnya pasti akan menjadi orang yang suka berdoa. Nah, kalau kita lihat dampak dari sekolah minggu atau anak-anak tidak diajarkan berdoa dengan sistematik, nampak di keluarga-keluarga kita jarang yang ada family altar. Jarang yang ada doa bersama, itu jarang sekali. Nggak seperti orang Yahudi zaman Yesus, dan sebelumnya lagi, mereka ada doa bersama. Itu sebabnya doa menjadi sesuatu yang tidak membudaya di rumah. Nah, akibatnya anak-anak kita makin nggak senang berdoa. Nah, akibatnya itu jadi kalau Bapak Ibu tanya pada saya, Pak, mengapa gereja hari-hari ini merosot? Ya, jadi saudara harus tahu ya bahwa gereja di Indonesia hari-hari ini merosot. Ya, jumlahnya dan sebagainya. Apalagi di kantong-kantong yang mayoritas. Ya, di daerah-daerah mayoritas Kristen sekarang merosot. Ya, luar biasa. Nggak cuma di Eropa loh, di Indonesia juga. Ya, di Papua, di Nias, di Toraja, di Indonesia Timur lainnya yang dulu mayoritas sekarang merosot tajam. Kenapa? Karena tidak belajar berdoa sejak kecil. Nah, itu aja. Nah, itulah persoalan gereja kita. Nah, kalau mau membenahi bagaimana? Ya, kalau saya ya sebagai seorang teolog ya mulai dari anak-anak. Membangun anak-anak. Makanya itu tolong Majelis GKI Kota Wisata harus ada seorang pendeta atau full-timer khusus menangani sekolah minggu. Harus. Kenapa? Sekolah minggu itu basic. Kalau paduan suara ada pelatihnya, kan harus. Nggak ada pelatihnya kan nggak jalan paduan suara. Tapi sekolah minggu butuh. Nggak cuma satu, butuh banyak. Kalau saya lebih baik memperbaiki generasi muda, karena itu berarti kita akan menyelamatkan generasi ke depan. Ya, itu kira-kira begitu, Ibu. Lalu langsung pertanyaan berikutnya, tadi Pak Arief, doa 24 jam mengingatkan saya film Don Camillo. Lah, saya malah belum pernah lihat. Tolong saya dikirimi itu linknya, nanti saya tak lihat. Ya, Pak Arief, terima kasih. Wah, ini malah bagus film Don Camillo. Tapi saya pasti yakin lah, ini yang diomongkan share-nya Pak Arief pasti bagus ini. Saya ingin lihat. Baik, terima kasih Pak Arief. Apa ada trik khusus dari Ibu Ika agar ketika mendoakan sesuatu dengan tekun waktu lama bisa kita kusuk? Ya, bisa. Banyak tekniknya. Ya. Saya belajar banyak teknik. Salah satu yang paling mudah. Ya. Kalau Anda mendoakan orang sakit, jangan cuma disebut namanya. Kalau bisa Anda bayangkan orangnya. Itu salah satu teknik. Contoh, saya mendoakan yang sakit Bapak Budi yang saya kenal ya, kecuali saya tidak kenal.
Saya berusaha membayangkan. Karena itu tidak perlu banyak kata-kata. Tidak perlu, Tuhan berkatilah Pak Budi yang sedang sakit, dia begini, begitu, nggak perlu. Saya cukup membayangkan, Tuhan, orang ini saya serahkan dalam tangan Tuhan. Kasihanilah dia, Tuhan. Tolonglah dia. Cukup. Itu akan indah. Saya mau mendoakan istri saya, ya nggak perlu nyebut namanya, Tuhan, saya doakan istri saya bernama begini, atau banyak kata-kata. Saya cukup membayangkan dia. Dan dalam bayangan saya itu, Tuhan, saya serahkan dia yang saya cintai di dalam tangan-Mu. Berkati dia. Dan seterusnya. Kalau kita sedang ada masalah dengan seseorang yang sakit hati atau menyakiti kita, ya kita bisa begitu, Tuhan, saya tadi dibeginikan, Tuhan. Tapi saya ampuni dia. Maka kalau Anda ada orang yang menyakiti hati Anda, jangan cuma nangis. Ya, Tuhan, saya disakiti hatinya. Hari ini saya difitnah. Oh Tuhan, dia jahat sama saya. Begini, jangan begitu doanya. Itu doa yang penuh emosi. Justru sebaliknya, orang yang menyakiti kita ini kita bayangkan wajahnya. Lalu kita bilang, Tuhan, orang ini saya serahkan di tangan Tuhan. Dan ajar saya bisa mengasihi dia, Tuhan. Wajah yang begitu menjengkelkan ini, Tuhan. Tolong saya bisa mencintai, mengampuni, mengasihi dia sebagai seorang saudara. Ketika Anda belajar membayangkan orang itu, Anda sedang melatih pemulihan emosi dan luka batin. Justru bukan melupakan apa yang dia perbuat, tapi justru membawa yang dia perbuat ke tangan Tuhan. Nah, itu yang teknik pemulihan luka batin. Itu salah satu teknik. Salah satu teknik. Masih banyak teknik yang lain. Kalau saya membaca buku Anthony de Mello, dia punya nulis buku namanya Sadhana. Sadhana itu bukunya Anthony de Mello tentang teknik berdoa. Itu puluhan cara berdoa. Kira-kira begitu. Baik, saya kira itu ya. Karena itu kenapa kita perlu belajar, menurut saya ya, perlu belajar berdoa. Tapi yang penting ini, saya luruskan dulu Bu Ika. Lamanya waktu itu bukan kriteria ya. Artinya jangan pikir, wah berarti doa yang hebat, doa syafaat kalau bisa 1 jam ya. Yang 30 menit berarti kurang. Atau yang 10 menit kurang daripada yang 1. Saya kira bukan soal jumlah waktu. Tetapi soal menikmati kehadiran Allah. Ya itu harus latihannya bertahap. Tapi biasanya orang yang sudah menikmati, biasanya doanya nggak terasa. Saya beberapa kali kalau doa tidak terasa, ya. Apalagi ketika di bukit doa, saya sering ya doa beberapa kali di tempat khusus untuk doa ya. Itu ya tidak terasa. Tahu-tahu ya lewat waktu sekian lama. Ya. Kenapa ya? Karena saking asik. Tapi jangan dibalik. Saya doa harus 1 jam, selalu saya pakai weker, ya, pakai jam. Wah belum 1 jam, Bang. Ngomong apa lagi ya? Ngomong apa lagi? Nah, itu nggak betul, ya. Nggak usah begitu. Doa itu dinikmati aja. Doa itu ternyata 5 menit sudah selesai, nggak apa-apa. Ternyata 10 menit, nggak apa-apa. Waktu bukan kriteria, tapi kualitas hubungan dengan Tuhan. Itu yang nomor 1, ya. Baik, Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, juga Pak Pendeta Paulus Lee, terima kasih banyak buat semua yang telah Bapak sampaikan dari awal sampai dengan selesainya juga pasti belum terjawab semua, tetapi kita akan lanjutkan. Untuk menutup perjumpaan kita malam hari ini, dengan kasih saya mengundang Bapak Penatua Nova untuk memimpin kita dalam doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur Engkau memberkati, menyertai kami di dalam setiap kesempatan kami pada saat ini untuk mendengarkan dan berdiskusi mengenai menjadi pendoa syafaat yang baik.
Kami tahu ya Tuhan bahwa hidup kami adalah hidup yang penuh dengan doa, karena nafas kehidupan kami adalah berdoa ya Tuhan. Kiranya kami dimampukan untuk menjadi pendoa syafaat yang baik, menjadi penengah, untuk menjadi perantara kepadamu ya Tuhan, mendoakan orang lain ya Tuhan. Kami terus bersyukur ya Tuhan, kehendak-Mu saja yang jadi, sehingga setiap firman yang ditaburkan dapat menjadi tema kehidupan buat kami masing-masing, dan kami dapat dimampukan untuk dapat menjadi pendoa syafaat yang baik. Ajaran kami untuk dapat mempraktekkan apa yang difirmankan ya Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati Pak Pendeta Paulus Tri di dalam setiap pelayanannya, dan juga Engkau memberkati gereja-Mu ya Tuhan, GKI Kejayan ya Tuhan, sehingga Engkau juga memberkati setiap pelayanannya di sana. Engkau juga memberkati gereja kami ya Tuhan, GKI Kota Wisata, di dalam kerinduannya untuk membangun komunitas doa ya Tuhan, sehingga kami dapat bersehati di dalam doa-doa kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami serahkan malam ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, doa itu indah, doa itu merupakan lifestyle kita. Doa adalah kekuatan dari gereja, dan kasih adalah inti dari doa. Terima kasih untuk perjumpaan kita malam ini. Tuhan memberkati, dan pasti kita akan bertemu dalam webinar yang lainnya. Terima kasih, salam kami Kota Wisata untuk Gejayan dan untuk Bapak Ibu peserta webinar malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam semua Bapak Ibu.